CEO-nya nih, Om Niko Santoso. Nah, yang gue tanya, nah kebetulan tolong diambilkan dulu mainannya. Nah, waktu itu kan gue datang ke Toys R Us ya kan. Terus tiba-tiba di situ gue lihat nih, Double Precision ada tangannya CEO-nya nih, Om Niko Santoso. Nah, yang gue pengen tanya, nah kebetulan tolong diambilkan dulu mainannya. Nih Om, sebelum jauh ke masalah airsoftnya, gue pengen tanya, Double Precision itu apa sih Om? Oke. Sebenarnya double precision ini adalah sebuah sebenarnya bukan sebuah juga sih Om. Sebenarnya ada dulu saya karena waktu kena tembak reaksi ini kan saya sangat banci banget untuk latihan. Saya bisa hampir tiap hari nih saya latihan. Lalu awal-awal itu saya sering latihan, saya sering banget ngerusakin ini Mac base. Karena kan kita reload main lepas aja gitu kan, main lepas aja. Nah, dari sanalah saya pikir waktu itu ini adalah part yang rusak, pasti rusak punya orang. Jadi bohong banget kalau orang beli Mac base merek apapun, even though dia aluminium pasti akan rusak pada akhirnya. Nah, sampai di titik itu saya sama partner saya namanya Dodo, itu yang saya bilang ngajakin saya main airsoft di awal-awal tahun 2003 itu. Dulu kita udah suka buka tuning AEG zaman dulu. Nah, dari sana saya ngobrol, cuy, ini rusak mulu nih, daripada kita beli nih 150.000 sebiji dulu kan, 100.000, 150, kita bikin aja yuk. Akhirnya terjadilah produk double precision itu namanya Mac base. Jadi kalau tanya apa itu double precision, sebenarnya adalah saya sama Dodo itu rencananya adalah membuat custom parts yang memang kita jadi dengan tanda kutip nggak perlu tergantung sama negara luar itu untuk masukin. Nah, cuman kalau ditanya double precision yang sekarang adalah ya kita develop banyak banget dari outer, dari Mac base, Macwell, kita bikin BBH juga, kita bikin trigger juga. Jadi akhirnya pelan-pelan ya memang kalau bisa kita membuat produk yang dengan tanda kutip adalah kita lebih local pride, jadi lebih banyak untuk lokal gitu. Terus gue lihat di sini nih Om, ini kan ini ada sertifikat dari Toys R Us bersama Double Precision ada bersama Toys R Us ya. Itu sebenarnya apa sih Om dari sertifikat ini, maksudnya kalau kita membeli ya? Oke. Apakah memang tadi ngomongin local pride ya kan? Dengan ini memang lu udah gimana gitu sana? Jadi gini Om, sebelum saya cerita soal sertifikatnya, saya cerita backgroundnya sedikit Om. Iya boleh. Jadi backgroundnya adalah karena saya berkecimpung lumayan serius di tembak reaksi, jadi saya kalau di lapangan itu sering banget banyak orang minta tolong. Memang nggak secara, ya ibaratnya saya bukan tuner lah Om, saya bukan orangnya oke lu rusaknya apa gue benerin, sebenarnya nggak kesana Om. Awalnya itu adalah saya karena punya problem dengan unit saya. Iya, bukannya bagaimana, pokoknya saya ke tempat orang, lalu menurut saya charge-nya kurang asik lah. Kurang, maksudnya mungkin hasilnya oke, tapi kok mahal gitu loh. Dari sana saya coba ngulik sendiri. Karena saya ngulik dari upper, ngulik ke mid frame, ngulik ke lower part, semuanya akhirnya kan berjalannya waktu sering banget tuh teman-teman. Aduh ini kok begini dong, tolong, dan tolong. Ya kalau saya pasti nolongin. Lalu bergerak dari sana, saya bikin Instagram Double Precision awalnya juga untuk menjual custom parts si local pride ini. Tapi berjalannya waktu, saya sering banget ketemu sama teman-teman yang memang trouble-nya itu adalah memang nggak banyak orang yang bisa mengerjakan. Contoh adalah soal trigger. Trigger itu kan firing itu kalau kayak ini kan udah disetting, triggernya itu smooth banget gitu loh. Jadi dia, ini saya bikin kurang lebih 1 lb beratnya, gaya pegasnya dia. Nah banyak ada yang open box itu 3 lb, 2,5 lb. Nah, Nick tolong ya. Dari sana bergerak akhirnya naik ke fitting, akhirnya jadi ada seksinya, ada tuning dan fittingnya di Double Precision.
gitu awalnya. Jadi kayak sebuah tim sekarang tuh ya? Sebuah tim. Nah, lalu bergerak kenapa ada sertifikat? Saya nggak tahu gimana. Tiba-tiba Kevin ngobrol. Tausaurus mau dong bikin satu unit yang orang beli siap balapan lah ibaratnya, atau kita bilang race gun. Terus saya bilang boleh, saya bantuin. Jadi awalnya ini nggak ada nih Om. Ini nggak ada. Jadi saya cuma fittingin, menurut saya enak, menurut saya proper untuk tanding, udah beres, udah ya gitu. Jadi kan kalau di unit nomor 1 saya urusinnya trigger, nomor 1, nomor 2 adalah saya urusinnya yang penting adalah fittingnya itu smooth. Jadi kadang-kadang ada yang kita kokang dia nyangkut, atau waktu dia tembak ntar dia segini dia berhenti. Ya, nah ini saya bikin lancar. Yang terakhir adalah waktu kita tembakan, cycle-nya dia adalah proper sesuai dengan speknya. Jadi dia nggak over travel, dia nggak less travel juga. Sebenarnya itu aja Om. Sama yang paling terakhir adalah kompresi. Itu kan mesti disetting juga kompresi. Nah, berangkat dari sini, unitnya udah jadi sampai Kevin. Saya nggak tahu gimana, akhirnya dari pihak Tausaurus minta nih, tolong dong bikinin sertifikat. Jadi disclaimer di sini adalah ini bukan saya mau. Jadi karena banyak banget orang yang ya biasalah ya pro dan con. Saya cuma bilang ini adalah hanya untuk sebuah pemberitahuan bahwa unit ini ibaratnya kayak orang beli mobil sudah diinspek oleh Toyotanya gitulah. Nah kalau ini kebetulan Double Precision dapat kehormatan untuk inspek final check atau final QC dari unit. Sebenarnya kesana aja sih Om. Ya, tapi kan jadi suatu kebanggaan kan ketika orang beli ini dapat sertifikat, tentunya mereka bisa berbangga buat teman-temannya, buat diri sendiri lah minimal lah. Semoga gitu Om. Nah sekarang biasanya gue mereview unit. Sekarang gue minta Om Niko mereview unit sendiri. Aduh, ya kan? Kenapa gue review dulu dong? Ini pakai unitnya apa basicnya, terus apa jadi ganti? Mari kita lihat Om Niko. Oke. Waduh, jebakan nih guys, jebakan. Oke, teman-teman sama gini hari ini saya dapat kesempatan untuk mereview unit pertama dan perdananya custom order dari Tausaurus. Jadi saya disclaimer dulu di awal bahwa ini adalah unit yang di request oleh Tausaurus untuk buat para customernya ready to race. Jadi standarnya pun ya mohon maaf adalah standarnya saya. Jadi kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf sebelumnya ya. Oke, sesuai requestnya dari Om Arif adalah saya akan membreakdown apa aja yang di dalam unit ini sehingga menjadi seperti ini. Oke, yang pertama adalah saya akan tear down dulu menjadi dua bagian yang common, yaitu upper dan lower seperti ini. Unit ini adalah base-nya adalah Tokyo Marui. Ini adalah 5.1 gold match. Sudah digrafir alias unit resmi dari Tausaurus. Kalau saya paling suka mereview unit itu dari lower. Nah, sekarang kita bahas lower dulu ya. Yang pertama saya tekankan adalah custom yang paling penting buat saya itu adalah gripping. Bisa teman-teman lihat, ini grippingnya sudah kita stippling namanya. Di dalam stippling itu banyak banget ornamennya. Pertama itu ada kita licinin dulu, lalu kedua kita shape, lalu ketiga kita ukur tangannya orang Asia itu seberapa sih. Jadi supaya waktu dia ngegrip itu bisa mendapatkan posisi yang well banget semuanya. Kalau kita membeli masih baru, ini saya menggunakan gripnya Tokyo Marui original, tapi saya custom stippling. Banyak orang bermasalah itu di bagian bawahnya. Kenapa? Karena jari tengah kita kalau mau nge-gripping kadang-kadang suka nabrak. Jadi nomor satu itu adalah namanya finger groove. Banyak juga yang suka mengupgrade atau mengcustom di bagian undercutnya di sini. Terutama Glock. Kalau Glock itu suka dibikin banyak karena dia memang gede frame-nya, tapi untuk kapak hanya ditipisin aja supaya lebih licin dan lebih enak dipegang. Lalu custom grip yang terakhir itu adalah saya membuat satu motif. Kalau teman-teman bisa lihat, ini motifnya adalah dari depan ke samping, lalu ke belakang. Ini tidak ada jeda. Lalu ke depan lagi. Jadi seolah-olah kalau orang membeli unit ini adalah memang unit sudah jadi. Kalau teman-teman perhatikan, banyak orang membuat custom itu hanya di bagian sini aja, sama di sini, atau kadang hanya grip tape. Nah kalau saya lebih suka bikin keseluruhan.
Dan yang terpenting adalah impresi, karena dari Toyosaurus dia meminta kita membuat yang all out, jadi saya desainin ini bentuknya seperti real steel, yaitu 2 baut. Karena temanya ini adalah black gold, sesuai dengan requestnya dari Toyosaurus, jadi saya juga membuat boltnya atau bautnya adalah gold dan gold. Itu dari grip. Lalu kita naik adalah ke hammer box dan ke trigger system. Di hammer box ini saya masih menggunakan disconnector dan firing pinnya, setnya semua masih original Marui. Saya nggak rubah. Hammer setnya pun masih Marui, sear pun masih Marui. Cuman saya maksimalkan dengan fittingnya supaya dia mendapatkan cycle yang presisi dan tidak ada jeda di dalam hammer boxnya. Jadi bener-bener trigger kita ngerespon, hammer pun respon, dan jaraknya pun nggak terlalu jauh. Dia sedikit aja firing, oke? Lalu yang kedua adalah masalah trigger set. Di trigger ini kan kalau di high kappa itu kan trigger barnya dari trigger lalu dia mengelilingin di belakang. Nah itu pun saya set maksimal, di mana tapaknya sear, tapaknya disconnector itu semua supaya jatuh di belakang dan di depan itu dia nggak ada kesempatan untuk off the rail atau off the system. Jadi dia selalu di sana terus. Itu yang saya kerjakan di bagian lower. Lalu karena ini naik ke upper ya, karena dia uppernya ini sudah menggunakan slide metal alias aluminium alias upgrade atau alias aftermarket, otomatis waktu masuk ke dalam frame original Marui seperti ini, awalnya dia nggak akan smooth seperti bisa masuk ke belakang langsung. Dia pasti akan mentok di sini dan di sini. Nah, di bagian lower saya fitting juga, kalau teman-teman bisa lihat. Jadi frame-nya nggak terlalu mulus karena sudah ada beberapa yang di fitting. Itu adalah contact point yang sebelumnya nyangkut di sini, cuma sekarang udah enak. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang posisinya adalah seperti ini. Oke. Dia tidak ada hambatan. Mau kita pelan, mau kita cepat, udah bener-bener fix outernya dan sudah jalurnya sudah tidak ada hambatan lagi. Oke. Nah, sekarang kita dari lower itu aja. Jadi beaver masih ori gold match, ini juga masih ori gold match, hammer gold match, dan semua masih ori. Jadi di bawah ini hanya grip stippling custom sama hammer box system di setting sama triggernya. Lalu kita naik ke upper. Nah, di upper ini untuk slide saya menggunakan slide-nya Pro Handgun. Metal atau orang ada bilang metal, ada bilang aluminium. Kita menggunakan tipenya adalah divisi Trigun. Jadi divisi ini banyak, ada divisi limited, ada divisinya ada yang edge, ada divisinya ada Trigun. Ini kebetulan pakai Trigun. Lalu kita menggunakan modelnya STI, serinya Trigun. Lalu untuk rear side kita masih menggunakan original Marui, masih plastik bawaannya Marui, tapi menurut saya ini cukup reliable untuk dipakai, cukup sustain karena kita fittingnya bener-bener dia nggak goyang, jadi bener-bener padat. Lalu front side kita masih menggunakan juga original Marui, nggak ada masalah sih untuk front dan rear. Lalu kita masuk ke bagian bawah. Ke bagian bawahnya sini BBH saya udah upgrade dengan yang lightweight. Recommended karena kalau kita pakai original dia lebih berat, jadi sehingga kalau kita tembak kadang-kadang dia suka muzzle flip. Sedangkan kalau di reaksi atau kita mau bikin race gun itu kita perlu banget stability. Kita mau airsoft atau mau real steel, namanya muzzle flip itu pasti ada. Tetapi bagaimana cara kita minimalisir supaya akurasinya kita bisa naik jauh. Nah, lalu di sini saya menggunakan nozzle by Guarder. Ini adalah nozzle yang menurut saya so far the best Guarder. Dia bahannya polikarbonat, tetapi untuk jeroannya rocket valve dan valve blocker saya tetap menggunakan original Marui karena itu adalah kombinasi kawin yang udah paling oke. Lalu naik ke bagian mid, ada chamber. Di sini chamber saya menggunakan chambernya Gunsmith Bros, atau orang biasa bilangnya brass chamber. Ya, by the way, PHG, AM dan Gunsmith Bros sebenarnya produknya mirip-mirip, cuman kebetulan ini saya pakainya yang dari Gunsmith Bros. Lalu di sini yang utama itu adalah menggunakan buffer dari Double Precision. Jadi kalau teman-teman beli buffernya Double Precision itu ada 3 size, ada short, ada mid, ada long. Nah, untuk yang di sini saya menggunakan yang mid. Kenapa? Karena ternyata di mid ini sudah cukup dengan beban
Dan untuk settingan di sini udah cukup banget. Jadi chamber pakai GSB, buffer saya pakai DP, recoil spring saya juga pakai DP punya 110%, which is itu adalah custom made. Kalau yang beredar di aftermarket itu adanya cuma 100 sampai ke 20. Nah, kita pakai di tengah-tengahnya 120, itu kita custom order, kita bikin. Guide plug masih ori. Nah, sampai di sini slide itu kita pakai PHG, outernya ini kita pakai juga PHG. Jadi ini satu set. Kenapa mesti PHG atau mesti outer barrel super match? Karena teman-teman bisa lihat di sini. Kalau kita masukkan ke dalam set, kalau dikokang, mau di zoom? Kalau untuk dikokang, outernya itu akan diem, cepat ataupun lambat, outernya fix alias super match. Nah, ini adalah outer yang kita butuhkan untuk tembak reaksi. Pertanyaannya, kalau saya nggak main tembak reaksi, perlu nggak pakai super match? Menurut saya perlu juga. Kenapa? Karena super match ini meminimalisir supaya slide nggak gampang nyangkut. Kalau kita pakai outer barrelnya nggak super match, kadang-kadang kita nembak, dak, atau dak, dia nggak mau balik. Pasti akan titiknya nyangkut. Kenapa? Karena outer barrel nggak bisa diem. Kalau ini kan diem nih outer barrelnya. Kalau kita nggak pakai yang super match, kalau kita beginiin, dia akan maju mundur outernya, maju mundur bak. Oke, yang terakhir favorit saya adalah hop up. Kalau bisa dilihat, hop up-nya itu udah warna merah. Kelihatan nggak? Oke. Nah, hop up merah ini adalah warna 9 ball. Kenapa 9 ball? Karena so far kita udah riset pakai beberapa merek. Cocoknya 9 ball, karena 9 ball itu yang merah adalah tipe hard, jadi waktu kita main, dia punya hop up itu lebih sustain, lebih jauh, dan lebih awet juga pemakaiannya. Dan yang terpenting adalah waktu kita kelar menembak, waktu kita show clear, itu si BB-nya bisa jatuh. Sama kayak real steel. Kalau real steel kan tembakan terakhir, kita mau unload and show clear, kita kokang, dia keluar pelurunya. Sama, ini juga kalau dipakai ini kita kokang, dia pun keluar. Yang terakhir saya mau menjawab pertanyaan teman-teman. Saya lebih suka pakai hop up-nya Ori Marui. Itu juga bagus. Jadi hop up yang bagus itu adalah Ori Marui punya 9 ball. Karena saya suka pakai ini, bedanya apa? Beda di durability-nya aja. Kalau di Marui itu bagus, bisa juga show clear, tapi pemakaiannya tuh sedikit-sedikit dia habis mesti diganti. Nah, saya pakai 9 ball ini sudah hampir 2 tahun belum pernah ganti hop up. Perkenaan masih bagus, sustain pelurunya masih bagus. Lalu apa ya, di chamber pun di sini nggak terlalu banyak yang di setting-setting, maju mundurnya juga oke banget, fine. BB03, 025 pun dia oke banget handlingnya. Jadi kesimpulannya adalah spek-spek yang saya pakaiin di sini itu adalah spek-spek ready to race, pengalaman saya, supaya orang juga nggak pusing. Ibaratnya kalau ke Toys R Us, beli unit ini, sekali beli, jebret, dibawa pulang, ready. Mau main sukir, mau main reaksi siap, mau main sukir siap, mau main apapun selama dia menggunakan handgun, ini saya bisa bilang udah nggak bakal ada problem apa-apa lagi. Tapi buat teman-teman yang tanya durability, saya mesti jelasin yang terakhir. Yang terakhir itu adalah sebenarnya kunci durability sebuah handgun itu ada di sini. Slide stop. Slide stop ini teman-teman perlu consider untuk mengganti steel. Kenapa? Ini saya kasih contohnya. Let's say ini ada slide stop. Kalau saya lepas, dia nggak bakal kemana-mana, tapi bebannya ada di slide stop. Kalau satu hari, kita ngomongin durability ya, kalau satu hari tiba-tiba teman-teman slide stop patah, dikokang, dia akan terbang bebas keluar. Nah, teman-teman nggak bakal mau hal seperti ini. That's why saya rekomen kalau teman-teman mau abis beli unit ini, modalin satu slide stop steel aja, udah masalahnya beres. Yang lainnya saya guarantee nggak bakal ada yang aneh-aneh dari unit ini. Jadi sekali lagi pertanyaannya teman-teman isinya apa aja saya udah jelasin. Majority-nya adalah mungkin 50-50 lah ya, 50-50 ori, 50 adalah aftermarket. Sebenarnya kuncinya bukan di part, tapi kuncinya itu adalah lebih ke settingan, bagaimana memaksimalkannya. Dan apa keuntungan teman-teman beli unit jadi di Toys R Us adalah teman-teman nggak perlu riset lagi. Teman-teman nggak perlu buang waktu dan nggak perlu buang ekstra. Coba-coba merek, oh ini bagus, ini jelek.
Beli di sini, tinggal bayar, bawa pulang, siap main. Nah, yang terakhir adalah magazin. Ini adalah magazin original yang didapat dari bungkusnya atau dusnya Gold Match atau Hi-Kappa. Bentuknya seperti ini. Nah, yang saya ganti itu hanya satu, yaitu saya ganti Mac base. Tadi saya ceritain. Ini adalah benda yang pasti hancur. Tapi dalam hal ini, concern saya bukan masalah hancurnya. Concern saya adalah model Macwell-nya. Nah, teman-teman boleh cek. Ini adalah Macwell yang paling digandrungin atau orang pakai di mana-mana. Ini udah nggak ada lawannya deh. Ini udah the best model Macwell seperti ini. Tapi permasalahannya kalau kita nggak ganti Mac base-nya, dia nggak bakal mau masuk ke sini karena dia akan mentok. Jadi tujuan di custom itu adalah supaya dia bisa masuk tanpa mengganggu. Kalau dia mentok, tek, biasanya ini nggak mau mengunci. Tapi kalau pakai Mac base ini langsung. Nah, ini pun teman-teman sudah mendapat satu set seperti ini kondisinya. Jadi sekali lagi, benar-benar dibeli, udah ready to race. Kurang lebih ini speknya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau yang mau ditanyakan, boleh komen di bawah, tinggalin. Nanti akan dijawab oleh sama tim hari. Sesuai request, saya akan coba menembakkan Hi-Kappa ini, biar teman-teman tahu perbedaan master flip yang sudah di-upgrade, sudah di-tuning, sama yang original. Contoh seperti ini. Oke, kita menggunakan gasnya. Kali ini kita pakai green gas. Oke, kita coba. Kalau teman-teman lihat, muscle flipnya itu untuk pisir dia akan naik sedikit banget, tapi dia akan balik. Otomatis kalau kita rapid fire, perkenaannya akan rapi banget kalau pakai ini. Kurang lebih seperti itu. Silahkan. Ya, begitulah tadi review unitnya sendiri nih, punyanya Om Niko, ya kan? Jadi buat teman-teman yang kepingin membeli unitnya ini, itu tersedia di toko Toys dan sudah dijamin sama Om Niko sendiri tidak akan mengalami trouble ya Om. Mungkin minim ya Om, tapi mungkin sejauh ini tidak akan mengalami masalah. Kalau ngomong fair lah, namanya GBB menggunakan gas, pasti yang trouble utama adalah nozzle Om. Karena dari semua part kan yang plastik cuman si nozzle aja tuh yang bekerja ibaratnya. Ya itu udah pasti, ibaratnya kita beli mobil pasti beli bensin. Nah ini udah pasti beli handgun, kita mesti spare satu nozzle. Itu aja sih, itu yang kita nggak tahu umurnya Om. Cuman the rest sih harusnya udah nggak beli apa lagi. Nah, kalau mau beli unit ini ada di mana Om selain di Toys Mentosaurus aja ya? Iya benar, ini adalah unit spesial yang diorder hanya ada di Toys. Nah kemarin ini setahu saya banyak banget yang custom, mau pesan custom. Setahu saya Toys hanya mau mengeluarkan signature saja setiap bulannya. Oh gitu, jadi beda-beda tuh tip keluaran. Info yang saya dapat beda-beda, tapi saya nggak tahu lebih lanjutnya gimana. Kita harus follow terus tuh, pantengin Toys tuh, dia seperti apa. Kalau misalnya ada orang ini yang datang ke Toys mau bikin sesuai dengan speknya dia, Om bisa itu gimana? Dari saya bisa Om, cuman kan baik lagi, saya nggak tahu nih Toys bagaimana. Nggak, misalnya orang datang nih ke Toys kan, ternyata mereka lewat Toys minta dibikinin. Oh bisa banget, bisa banget. Yang penting kalau saya prinsipnya adalah teman-teman membeli belilah part-part yang direkomendasi saja. Karena kan banyak orang terjebak sama harga. Oh ini terlalu mahal, ini terlalu mahal. Tapi teman-teman mesti tahu, kadang-kadang kita beli mahal, tapi sekali beli. Kadang-kadang kita beli murah, akhirnya beli lagi. Paling itu aja sih rekomendasinya, bisa, tapi belilah part yang berkualitas aja sih. Terakhir, tempat main buat AI PC yang enak di mana nih Om? Kan Om sering kemana-mana nih. Oke. Ada di mana sih kalau Jakarta tuh? Kalau Jakarta so far yang saya tahu itu sekarang yang proper banget baru ada di M7, ada di Kuningan. Tapi kalau kita ngomong di luar Jakarta ada beberapa spot memang. Tapi buat saya balik lagi adalah sementara fasilitas yang lengkap itu adanya di M7. Jadi ada jual peralatan nembaknya seperti gas, ada peluru, ada lapangannya, target pun lengkap lah. Mau reaksi, mau sukir, semua ada di M7 lah. So far sih itu. Tapi kalau nggak salah saya dengar ada di Jakarta Utara Om. Tapi mungkin nanti info lanjutnya kita bisa info lebih lanjut ya.
Oke teman, demikian dulu. Jangan lupa yang mau komen atau tanya-tanya lagi lebih lanjut soal EPC atau IPSC ataupun tentang development dari Double Precision ini, bisa langsung ke Om Niko lewat DM-nya. Di mana Om Instagramnya? Instagramnya adalah doubleprecision.id. Nah, tuh di follow aja. Atau lu bisa mau lihat dulu di video YouTube-nya di Behind the Gun. Jangan lupa di subscribe juga, ikutin terus perkembangan dari video-video yang ada di Behind the Gun. Sampai jumpa di video SGH berikutnya. Dadah. Thank you. Terima kasih Om. Sama-sama Om.